Halo semuanya, sawadee kerap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Semoga kalian masih terus semangat untuk mengawal kasus Subang hingga nanti ketahuan siapakah tersangkanya. Yang terbagi dalam 4 kategori, paling tidak ini menurutku. Pertama adalah dalangnya, kedua adalah pelaku, kemudian orang yang membantu, serta orang yang mengetahuinya. Nah, di video kali ini kita akan bahas adalah klarifikasi dan juga jawaban dari tim kuasa hukum Danu di obrolan channel YouTube-nya Heri Susanto yang mengatakan bahwa ada beberapa hal yang akan kita bahas, ini terutama terkait dengan pernyataan ataupun juga statement di media massa oleh tim kuasa hukumnya Yosep, Yoris, dan juga Bu Mimin terkait dengan keterangan Yoris melalui tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa dia pernah mendengar secara tidak sengaja pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan menyatakan bahwa ada keterangan dari Danu yang di situ dia menuduh ada dua nama, Bu Mimin dan juga Pak Yosep sebagai pelaku dan juga terlibat dalam kasus ini. Namun pada saat Danu diminta untuk menandatangani BAP, tapi Danu tidak mau menandatanganinya. Ini ada apa? Kemudian aku sudah melihat obrolan di sini dan tim kuasa hukum dari Danu sendiri sebenarnya tidak terlalu eksplisit ya apa yang disampaikan, tapi ada beberapa poin yang cukup bisa menjawab tapi masih belum terlalu detail, dan mungkin saja tim dari kuasa hukum Danu sendiri sedang menyiapkan kronologinya yang memang dia sudah sampaikan juga dan akan disampaikan katanya akan ke presiden ataupun juga orang-orang lainnya yang dinilai akan membantu kasus ini. Kita nantikan seperti apa. Ada 4 poin yang disampaikan dari Pak Taufan di sini. Yang pertama adalah statement yang mengada-ada. Menurut keterangannya beliau, Pak Taufan mengatakan bahwa statement dari tim kuasa hukumnya Yoris dan juga Yosep di dexjabarpikiranrakyat.com itu adalah yang mengada-ada gitu. Mana buktinya kalau memang yang dinyatakan Yoris bahwa Danu itu menuduh Bu Mimin dan juga Pak Yosep sebagai orang yang terlibat tapi dia tidak mau menandatanganinya. Menurut dari Pak Taufan itu adalah mengada-ada, dibutuhkan buktinya. Sebenarnya adalah hal yang sah dan juga wajar aja, pasti setiap pengacara akan membela kliennya masing-masing karena itu pun juga sudah diatur dalam undang-undang. Dan tentunya kalau teman-teman sudah mulai mengatakan tuh kan anjas jawaban Pak Taufan salah ataupun benar, ataupun juga jawaban Pak Rohman itu statementnya salah atau benar, itu bukan kita yang menilai sebenarnya, karena jawaban ini sudah ada di penyidik yaitu di Polda Jabar yang sudah mengambil kasus ini dari Polres Subang sejak 15 November 2021. Bukan kita masyarakat yang menilai apakah ini benar atau salah, tapi aku yakin teman-teman penyidik juga kemungkinan besar akan menonton video ini ataupun juga liputan di berbagai media online. Ini bisa menjadi salah satu track record siapa yang benar, siapa yang salah. Jawabannya ada di tim penyidik, bukan di kita. Siapapun boleh saja mengatakan A, B, C, D, tapi pada saat nanti tim penyidik sudah ada datanya apakah benar, karena BAP itu kan walaupun yang diklaim dari Yoris bahwa Danu nggak mau tanda tangan, at the end of the day pada saat sudah mengatakan Yosep dan juga Mimin terlibat, kalau itu dia mau tanda tangan, itu kan bisa dijadikan salah satu alat bukti yang akan menjurus kepada penentuan tersangkanya. Tapi kenapa jawaban ini sudah ada di penyidik Polda Jabar, karena sudah ada story-nya, historical BAP-nya yang dilakukan di 69 saksi. Itu adalah yang pertama, bukan kita. Jadi kita belum mengetahui jawabannya siapa yang salah, siapa yang benar. Yang bisa menjawab bukan kita, bukan tim kuasa hukumnya masing-masing, tapi adalah tim dari Polda Jabar sekarang. Dan mudah-mudahan ini tidak menunggu waktu lama lagi, karena kalau semakin lama akan semakin meng-create konflik di masyarakat. Yang kedua yang dikatakan dari Pak Taufan adalah nggak pernah Danu diperiksa sebelahan dengan Yoris selama saya menjadi tim kuasa hukum mereka. Oke, mungkin saja yang dikatakan dari Pak Taufan ini benar, tapi juga kita harus cek dari jejak digital. Yoris berencana mengumumkan pada saat dia berencana untuk memakai pengacara, itu dia berbicara di media massa, di media elektronik di tanggal 18 Oktober 2021. Ini kan sekarang udah mungkin kalau dari Agustus, 18 Agustus kejadiannya, Agustus, September, Oktober. Nah, kemungkinan besar kalau aku menduga yang dinyatakan dari Yoris tersebut bahwa dia mendengar pernyataan tersebut, itu kemungkinan besar adalah di akhir Agustus ataupun juga di awal September, yang which is itu adalah sebelum dari Pak Taufan membantu Yoris dan juga Danu sebagai tim kuasa hukumnya. Mungkin saja dikatakan Pak Taufan ini benar, tidak pernah mereka ini, Yoris dan juga Danu,
dalam satu ruangan yang sama pada saat Pak Taufan mendampingi mereka. Tapi bagaimana pada saat sebelum Yoris dan juga Danu memiliki pengacara? Apakah Yoris 100% benar atau salah? Sekali lagi, ini sudah ada jawabannya di Polda Jabar yang sudah mengambil kasus ini sendiri. Jadi kita masih menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, dan aku yakin banget pada saat tim kuasa hukum dari Yoris ataupun juga Yoris sendiri berbicara di media massa, mereka juga kalau tidak punya dasar yang kuat, fondasi yang kuat, mereka tidak mau bunuh diri dong begitu aja, karena kan ya ini adalah hal yang sangat gampang sekali untuk dipatahkan. Begitupun juga dengan dari tim kuasa hukumnya Danu, aku melihat juga yang dikatakan ini cukup aman. Dia mengatakan bahwa selama saya menjadi tim kuasa hukum mereka, which is itu berarti setelah Oktober tanggal 18, padahal dugaannya Danu mengatakan ini adalah di akhir Agustus ataupun juga selama bulan September. So, I hope you understand what I mean. Di bagian ketiga adalah dari pernyataan Pak Taufan, kesaksian Danu patut dijadikan petunjuk, begitu juga Wahyu. Ini adalah bagian di mana ada dugaan bahwa Wahyu yang merupakan kepala sekolah di yayasan yang korban miliki, Wahyu juga sekarang menjadi salah satu saksi yang cukup menjadi perhatian masyarakat. Diduga adalah dia terlibat dan sebagainya. Begitupun juga Danu. Tapi Pak Taufan menilai bahwa orang-orang yang dicurigai tersebut oleh kubu dari Pak Yosep dan juga Yoris, justru jangan-jangan mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kunci atau saksi keterangan yang sangat memberikan petunjuk sangat nyata. Harusnya tim penyidik memberikan pengamanan yang ekstra lebih. Aku setuju dengan ini ya untuk bagian ini. Tapi juga ada beberapa hal yang aku tidak setuju dengan keterangan dari Pak Taufan. Yang pertama aku setuju adalah harus mereka sangat dilindungi, karena kalau kalian masih ingat beberapa video aku bahas sebelumnya adalah mengenai Wahyu yang katanya menghilang. Ini juga masih dugaan apakah dia menghilang atau dihilangkan. Begitupun juga dengan Danu, terlepas kontroversinya yang begitu banyak, juga ada kemungkinan dia ini menyimpan banyak informasi yang akan mengarah kepada tersangka. Tapi juga kembali ke bagian ke awal tadi yang bahwa dinyatakan bahwa statement dari saksi itu mengada-ada, dilanjutkan dengan keterangan Pak Taufan menyatakan bahwa adalah hal yang biasa kalau saksi itu berubah-ubah keterangan. Nggak cuma Danu kok, Yoris pun selama di bawah kuasa hukumnya Pak Taufan menyatakan beberapa kali juga Yoris sempat berubah keterangan. Oke, aku setuju untuk bagian ini, tapi kita lihat dulu konteksnya seperti apa, kontennya seperti apa. Kalau berubah keterangan misalnya kayak, oh saya datangnya jam setengah 7 pagi, tapi tiba-tiba saya ralat menjadi jam setengah 8, atau saya melihat fisiknya orangnya seperti ini, tapi tiba-tiba saya ralat menjadi seperti ini, itu adalah hal-hal konteksnya yang masih masuk akal. Tapi kalau menurut aku pada saat jika pernyataan dari Pak Rohman itu benar, bahwa Danu mengklaim sudah menuduh Mimin dan juga Yosep terlibat, kalau hal itu adalah benar, ini menurut aku adalah salah satu poin yang sangat memberatkan Danu. Ya, selugu-lugunya, sediem malu-malunya orang, sering berubah-berubahnya keterangan, tapi kalau kontennya berubahnya adalah menuduh saksi tersebut, itu menjadi pertanyaan yang sangat besar. Dan kalau memang ini benar, tim penyidik Polda Jabar harusnya ini bisa menjadikan petunjuk yang luar biasa. Kenapa kok bisa seperti ini? Dengan alasan yang sudah aku sebutkan kemarin, misalkan di follow up dengan tes kesehatan jiwa, ataupun juga tes yang lainnya lagi. Kita juga belum tahu kan ya, kalau di media massa kita tahu bahwa yang sudah melakukan tes kebohongan itu hanya Pak Yosep dan juga Ibu Mimin. Apakah ada saksi lain juga dilakukan tes kebohongan? Karena menurut aku dengan saksi yang diperiksa sebegitu intensnya sampai belasan, menurut aku kemungkinan besar Danu dan juga Yoris juga sudah dilakukan tes kebohongan, tapi mungkin tidak dipublikasikan. Karena dengan intensitas pemeriksaan yang sudah belasan kali, kayaknya treatmentnya juga sama dilakukan untuk mereka-mereka yang dilakukan pemeriksaan banyak sekali begitu. Nah, kemudian adalah Yoris tidak pernah dekat dengan Danu saat pemeriksaan. Ini kembali lagi ke tadi awal ya, bahwa memang selama 2 bulan lebih ya Yoris di bawah tim kuasa hukumnya dari Pak Taufan. Mungkin saja benar bahwa selama pemeriksaan mereka tidak ada yang bersama, tapi kan ini case-nya adalah yang sebelumnya. Well, kita nantikan seperti apa. Kita sudah mendapatkan jawaban dari masing-masing kubu. Yang pertama dari tim kuasa hukumnya Pak Taufan dan juga dari Pak Rohman. Semuanya sudah memberikan alibinya masing-masing, tapi
sekali lagi, kita di masyarakat masih belum tahu nih jawaban sebenarnya seperti apa. Yang bisa menjawab ini hanyalah dari Polda Jawa Barat, karena untuk menjawab ini sangatlah simpel sekali, nggak butuh waktu banyak. Tinggal dicek aja laporan BAP-BAP yang telah ditulis dari ke-69 saksi, difokuskan ke saksi yang dipermasalahkan ini adalah Danu. Apakah benar Danu pernah mengatakan hal seperti itu yang diklaim oleh Yoris yang dia melihat secara langsung bersama istrinya? Kalau memang tidak, ya ini menjadi pertanyaan, kenapa kok Pak Rohman bohong? Tapi kalau memang itu benar, kenapa ini Danu mengatakan hal yang seperti itu? Jadi kita, ya ini sudah kubu-kubuan, pasti kalian sudah ada yang mendukung, nggak, saya yakin dengan Pak Taufan, atau yang lain lagi bilang saya yakin dengan Pak Rohman. Oke, jawaban ini sudah ada di Polda Jawa Barat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu masukan ya untuk tim penyidik Polda Jawa Barat. Kalau kira-kira ada yang aneh dari perdebatan di sosial media ini bisa menjadi petunjuk yang sangat kuat. Ada apa ini? Mudah-mudahan dugaan-dugaan masyarakat katanya bahwa kasus ini ada dugaan oknum yang terlibat karena akan melibatkan kasus-kasus lainnya. Mudah-mudahan itu tidak benar. Kalaupun ada juga, aku yakin tim penyidik Polda Jawa Barat tidak mau mengorbankan nama besar, nama baik institusi kepolisian hanya demi segelintir oknum-oknum. Belasan puluhan itu nggak worth it ya kalau dibandingkan dengan nama baik kepolisian Indonesia. Karena kasus ini bukan lagi ngomongin tentang nama baik di daerah Polda Jawa Barat saja, tapi juga sudah memasuki levelnya adalah level nasional. So, thank you very much for watching this video, dan terserah kalian mau percaya dengan tim dari kubunya Yoris dan juga Yosep, atau dari pengacaranya Danu, karena kita masih belum mengetahui jawaban yang pastinya, dan kita nantikan apakah Polda Jabar akan segera umumkan tersangkanya di Januari 2022 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, tinggalkan komen, dan juga subscribe channel YouTube ini serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Khobun Krab semuanya. Bye-bye.